semuanya, perkenalkan nama saya Esti dengan NIM 2302020007, mahasiswa farmasi Universitas Bumi Gora. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan CT scan tiroid, yaitu mulai dari pengertian, tujuan pemeriksaan, hingga interpretasi hasilnya yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai penyakit tiroid dan gondok. Jadi pemeriksaan ini berperan penting dalam menilai kelainan tiroid, terutama yang tidak dapat dievaluasi secara optimal dengan pemeriksaan fisik atau ultrasonografi. Oke, langsung aja kita ke video selanjutnya. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai pemeriksaan CT scan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu tiroid. Nah, jadi tiroid ini memiliki pertumbuhan abnormal dari kelenjar tiroid yang dimana berupa tumor jinak ataupun tumor ganas seperti tipe papilar, folikular, medular, atau tipe analepsik. Sebagian besar kelenjar endokrin terbesar ini dia ada di tubuh. Tiroid memiliki bentuk seperti kupu-kupu. Nah, kelenjar tiroid ini dia terletak di area leher di bawah jakun yang dimana memiliki peran penting dalam memproduksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, penyakit tiroid ini juga merupakan masalah kesehatan yang timbul akibat kelainan pada bentuk atau fungsi kelenjar tiroid. Kondisi ini lebih umum terjadi pada wanita, tetapi tidak termasuk dalam penyakit menular. Selain itu juga ada dua jenis utama gangguan tiroid, kayak hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Hipotiroidisme ini disebabkan oleh defisiensi yodium yang dapat meningkatkan risiko kekurangan yodium. Di sisi lain, hipertiroidisme ini dapat disebabkan oleh faktor genetik seperti autoimun dan juga lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai CT scan tiroid. Jadi, apa sih itu CT scan tiroid? CT scan tiroid merupakan pemeriksaan pencitraan yang menggunakan sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambaran patogen melintang kelenjar tiroid secara detail. Pemeriksaan ini mampu menampilkan ukuran, bentuk, lokasi, serta hubungan kelenjar tiroid dengan struktur di sekitarnya, seperti trakea, esofagus, dan pembuluh darah besar. CT scan juga adalah suatu teknik tomografi yang menghasilkan banyak sekali gambar patogen, yaitu dengan memutar beberapa baris detektor secara terus-menerus bersamaan dengan pergerakan pasien di atas meja pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini untuk menegakkan diagnosis pada tumor tiroid itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan penunjang, salah satunya yaitu pemeriksaan CT scan leher. Pemeriksaan CT scan leher ini dia tuh terdiri dari dua jenis, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan media kontras dan tanpa menggunakan media kontras. Kedua jenis pemeriksaan CT scan leher ini sama-sama dapat membantu menegakkan diagnosa atas berbagai kelainan atau patologinya. Selain itu juga pemeriksaan radiologi yang dapat memperkuat penegakan diagnosa adanya tumor yaitu CT scan yang menggunakan media kontras. Pemeriksaan CT scan untuk menegakkan diagnosa dengan klinis tumor yaitu membutuhkan media kontras untuk membedakan jaringan normal dan tumornya. Sebelum ini kan udah saya jelaskan bahwa ada dua media, yaitu media kontras dan tanpa kontras. Nah, pada CT scan ini digunakan media kontras. Kenapa? Karena media kontras ini berfungsi untuk membedakan dengan jelas antara struktur anatomi tubuh seperti darah dan organ lainnya. Nah, selain itu juga media kontras ini digunakan pada pemeriksaan CT scan leher yang terdiri dari media kontras non-ionik sebanyak 80 mili yang dilanjutkan dengan salin 20 mili yang diberikan melalui vena antecubital menggunakan power injection dan kateter intravena 20 gauge dengan kecepatan 2,5 sampai 3,0 mili per dt. Media kontras ini diinjeksi sebanyak 80 sampai 100 mili aminoperoxid ke 300 mg per E yang disuntikan melalui vena cubital dengan laju 2,7 sampai 3,6 mili per S.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikasi pemeriksaan. Jadi, CT scan tiroid ini umumnya dilakukan pada pasien dengan pembesaran kelenjar tiroid atau goiter, kecurigaan keganasan tiroid, adanya penekatan trachea, serta untuk menilai ekstensi rektosternal yang tidak terlihat jelas pada saat USG. Nah, pemeriksaan ini sering digunakan sebagai evaluasi praoperatif. Nah, selanjutnya itu ada parameter yang dinilai. Maksudnya itu CT scan ini dia menilai volume kelenjar tiroid, simetris lobus kanan dan kirinya, dan adanya nodul klasifikasi serta hubungan kelenjar dengan struktur sekitar. Dan juga nilai volumenya kemudian dibandingkan dengan nilai rujukan yang berdasarkan dengan usia dan jenis kelamin untuk menentukan apakah ukuran tiroid normal ini dia membesar atau dia mengalami atrofi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpretasi klinis. Jadi maksudnya ini volume tiroid yang meningkat mengarah pada gambaran goiter dan dapat menyebabkan deviasi atau penyempitan trakea. Sebaliknya, volume yang menurun dapat menunjukkan atrofi tiroid yang berkaitan dengan hipotiroidisme kronik atau riwayat terapi tertentu. Nah, oleh karena itu, hasil CT scan ini harus selalu dikorelasikan dengan gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium fungsi tiroidnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir atau bertanya apakah penyakit tiroid dan penyakit gondok ini sama karena mereka sama-sama mengalami pembekakan atau benjolan yang ada di leher. Jadi mereka tuh beda. Kenapa? Karena penyakit tiroid ini merupakan istilah umum yang mencakup seluruh gangguan yang terjadi pada kelenjar tiroid, baik gangguan fungsi maupun struktur. Penyakit tiroid ini dia tuh meliputi hipertiroidisme dan hipotiroidisme, tiroiditis, nodul tiroid hingga dengan keganasan tiroid. Pada penyakit tiroid, ukuran kelenjar ini dia dapat normal, membesar atau justru dia bisa mengecil, dan keluhan yang muncul sering berkaitan dengan perubahan kadar hormon tiroid. Nah, sedangkan pada gondok atau goiter ini adalah salah satu bentuk penyakit tiroid yang secara khusus ditandai dengan pembesaran kelenjar tiroid. Nah, gondok ini dia lebih menekan pada perubahan ukuran atau strukturnya, bukan pada fungsi hormonnya. Oleh karena itu, gondok ini dia dapat terjadi pada kondisi fungsi tiroid normal atau eutiroid, hipertiroid maupun hipotiroid. Jadi kedua penyakit ini itu penyakit tiroid itu kan merupakan istilah payung untuk semua kelainan kelenjar tiroid. Nah, sedangkan gondok ini adalah salah satu manifestasi penyakit tiroid yang ditandai dengan pembesaran kelenjar tiroid. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai pemeriksaan CT scan tiroid. Semoga teman-teman bisa mengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video saya. Bye-bye.